Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiza Dunimah, di belakang 44. Di sini saya akan menyampaikan materi sedikit tentang evolusi populasi. Apa saja sih yang kita pelajari tentang evolusi populasi? Yang pertama, itu ada prinsip Hardy-Weinberg dan juga ada seleksi alam yang terjadi pada populasi. Pembahasan yang pertama yaitu tentang prinsip Hardy-Weinberg. Godfrey Harold Hardy adalah seorang matematikawan Inggris dan juga ada William Heisenberg adalah seorang dokter di Jerman. Pada tahun 1908 secara terpisah itu menemukan dasar-dasar frekuensi alel dan juga genetik dalam suatu populasi. Itu terpisah dan juga menemukan suatu hubungan matematik dari frekuensi gen dalam populasi yang kemudian itu dikenal dengan hukum Hardy-Weinberg atau prinsip kesetimbangan. Pernyataan itu kemudian itu menegaskan bahwa frekuensi alel dan juga genotip dalam suatu populasi atau genepol selalu konstan dari generasi ke generasi dengan kondisi tertentu. Hukum ini itu menggunakan parameter untuk mengetahui apakah dalam suatu populasi tersebut sedang berlangsung evolusi atau tidak. Hukum Hardy-Weinberg itu menjelaskan bahwa hipotesis populasi itu tidak mengalami evolusi. Jika lingkungan itu mengalami kesetimbangan, frekuensi alel dan juga genotip akan mengalami kesetimbangan dengan syarat-syarat tertentu. Namun, jika suatu dari 5 kondisi yang terjadi di lingkungan, maka akan terjadi frekuensi pada alel. Di antaranya, yang pertama yaitu tidak adanya mutasi, yakni mutasi alam yang tidak terjadi. Kemudian yang kedua yaitu tidak adanya seleksi alam, yakni setiap populasi yang berkembang biak itu secara normal. Kemudian yang ketiga ada perkawinan acak, yakni perkawinan yang secara acak dan menjanjikan keseimbangan gen. Akan tetapi, jika perkawinan dibuat secara khusus, memungkinkan frekuensi gamet itu berubah. Kemudian yang keempat ada populasi sangat besar, yakni ukuran populasi yang besar itu menjadikan kesetimbangan gen. Sebaliknya, perkawinan yang populasi kecil akan merubah komposisi genetik. Yang kelima yaitu tentang tidak ada aliran gen, yakni perpindahan aliran gen yang ditandai dengan perubahan frekuensi alel. Penerapan prinsip Hardy-Weinberg dengan menggunakan persamaan matematika. Persamaan tersebut itu diambil dari gen hanya mempunyai 2 alel dalam satu populasi. Huruf P itu mewakili frekuensi dari satu alel dan juga huruf Q itu mewakili frekuensi alel lainnya. Bila frekuensi gen yang satu dinyatakan dengan simbol P dan alel dengan simbol Q, maka matematis hukum tersebut dapat ditulis sebagai berikut. P plus Q sama dengan 1, kemudian ada P plus Q pangkat 2 itu sama dengan 1, kemudian ada PP plus 2PQ plus QQ itu sama dengan 1. Keterangan bahwa PP itu alel yang homozigot dominan, kemudian ada 2PQ alel yang heterozigot dominan, kemudian ada QQ alel yang homozigot resesif. Contohnya yaitu bila dalam suatu populasi masyarakat terdapat perasa kertas PTC 64%, sedangkan bukan perasa PTC disimbolkan dengan T kecil itu sebesar 36%. Berapa frekuensi gen perasa dan juga gen bukan perasa dalam populasi tersebut?
Dan berapakah rasionya? Jawabnya yaitu gen perasa itu disimbolkan dengan P dan bukan perasa itu disimbolkan dengan Q. Kemudian gen bukan perasa itu disimbolkan dengan Q sama dengan 36%, itu dijadikan 0,36. Maka Q sama dengan 0,4. P sama dengan 1 dikurangi 0,6 sama dengan 0,4. Frekuensi gen P itu berarti 0,4 dijadikan persen menjadi 40%. Kemudian frekuensi gen Q itu berarti 0,6 dijadikan persen menjadi 60%. PP sama dengan 0,4 pangkat 2, berarti 0,4 kali 0,4, jadi 0,16 dijadikan persen menjadi 16%. Kemudian ada 2 PQ, berarti 2 kali 0,4 kali 0,6 sama dengan 0,48, dijadikan persen menjadi 48%. Kiki itu berarti 0,6 pangkat 2, berarti 0,6 dikali 0,6 sama dengan 0,36 dan dijadikan persen menjadi 36%. Jadi perbandingan genotip PP dibanding 2PQ dibanding Kiki sama dengan 16 dibanding 48 dibanding 36. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang seleksi alam terjadi pada populasi. Seleksi alam itu merupakan suatu teori bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan itu akan punah. Yang tinggal itu hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dan sesama makhluk hidup akan bersaing untuk mempertahankan hidupnya. Proses seleksi alam yang berbeda-beda ini apa yang awalnya merupakan satu spesies itu perlahan-lahan dapat berubah menjadi banyak spesies karena populasi yang mengalami isolasi geografis tersebut itu beradaptasi dengan masalah lingkungannya yang berbeda-beda selama beberapa generasi. Pewarisan dengan modifikasi adalah hal yang menyebabkan munculnya suatu kesatuan maupun keberagaman hidup seperti yang kita lihat. Contoh dari seleksi alam misalnya itu terjadi pada ngengat biston betularia. Ngengat biston betularia putih itu sebelumnya lebih banyak daripada ngengat biston betularia hitam. Namun setelah terjadi revolusi industri, jumlah ngengat biston betularia putih itu lebih sedikit daripada ngengat biston betularia hitam. Ini terjadi karena ketidakmampuan ngengat biston betularia putih untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Pada saat sebelum terjadinya revolusi di Inggris, udara di Inggris masih bebas dari asap industri, sehingga populasi ngengat biston betularia hitam itu menurun karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Namun, setelah revolusi industri, udara di Inggris itu menjadi gelap oleh asap dan juga debu industri, sehingga populasi ngengat biston betularia putih itu menurun karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Akibatnya mudah ditangkap oleh pemangsanya. Itu gambar yang A merupakan biston, ngengat biston betularia putih. Kemudian yang B itu ada gambar ngengat biston betularia hitam. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.